Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asbi Baihaqi dari kelas 2 PAIB. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang Qawaidul Fiqhiyah yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Materi yang akan saya bahas meliputi dari pengertian Qawaidul Fiqhiyah baik secara bahasa maupun istilah, sejarah perkembangan Qawaidul Fiqhiyah, serta 5 kaidah pokok dalam Qawaidul Fiqhiyah beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemaparan ini diharapkan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya kaidah-kaidah fikih dalam memahami hukum Islam. Yang pertama ada pengertian Qawaidul Fiqhiyah. Qawaidul Fiqhiyah terdiri dari dua kata, yaitu qawaid dan fikih. Secara bahasa, qawaid merupakan bentuk jamak dari kata qaidah yang berarti dasar, pondasi, atau aturan umum yang menjadi landasan bagi sesuatu. Sedangkan fikih secara bahasa berarti memahami atau mengerti secara mendalam. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian, Qawaidul Fiqhiyah dapat diartikan sebagai kumpulan kaidah atau aturan umum yang mencakup banyak permasalahan fikih dan digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan hukum terhadap berbagai kasus yang muncul. Para ulama menjelaskan bahwa kaidah fikih berfungsi untuk memudahkan seorang memahami berbagai cabang hukum Islam. Yang selanjutnya masuk ke 5 kaidah fikih. Yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha. Artinya segala perkara tergantung pada niat atau tujuannya. Kaidah ini bersumber dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta menjadi salah satu hadis yang paling penting dalam Islam. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan bahwa hadis ini mencakup sepertiga ilmu agama karena banyak hukum Islam yang berkaitan dengan niat. Niat merupakan kehendak hati untuk melakukan sesuatu perbuatan. Dalam Islam, niat bukan hanya sekedar formalitas, tetapi menjadi faktor yang menentukan nilai suatu amal. Melalui kaidah ini, Islam mengajarkan bahwa yang dilihat Allah bukan hanya bentuk suatu perbuatan, melainkan juga tujuan yang ada dalam hati manusia. Misalnya, jika seorang menyumbangkan uang kepada panti asuhan, jika niatnya untuk membantu sesama karena Allah, maka ia mendapatkan pahala. Namun, jika niatnya agar dipuji dan dikenal banyak orang, maka pahala tersebut dapat berkurang bahkan hilang. Kaidah ini juga berfungsi membedakan antara ibadah dan kebiasaan sehari-hari. Contohnya makan. Makan pada dasarnya adalah aktivitas biasa yang dianggap sepele. Akan tetapi ketika seseorang berniat menjaga kesehatan agar mampu beribadah dengan baik, maka makan tersebut dapat bernilai ibadah. Dalam bidang pendidikan, seorang mahasiswa yang belajar dengan niat mencari ilmu dan mengamalkannya untuk kemaslahatan umat, maka dia akan mendapatkan nilai ibadah. Sebaliknya, jika belajar hanya untuk kesombongan atau menjatuhkan orang lain, maka nilai ibadahnya hilang. Hikmah dari kaidah ini adalah mengajarkan keikhlasan. Setiap muslim diajarkan untuk selalu memperbaiki niat sebelum melakukan suatu tindakan. Dengan niat yang baik, aktivitas sehari-hari pun dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan modern, kaidah ini juga dapat diterapkan dalam penggunaan teknologi, media sosial, kegiatan organisasi, dan aktivitas lainnya. Oleh karena itu, niat menjadi pondasi utama dalam setiap amal seorang muslim. Dengan adanya kaidah fikih, ribuan masalah fikih yang beragam dapat dipahami melalui prinsip-prinsip umum yang telah dirumuskan oleh para ulama.
Qawaidul Fiqhiyah memiliki peran yang sangat penting karena membantu para ulama maupun masyarakat dalam memahami hukum Islam secara sistematis dan tidak terpisah-pisah. Yang kedua ada sejarah perkembangan Qawaidul Fiqhiyah. Sejarah perkembangan Qawaidul Fiqhiyah dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah, kaidah-kaidah fikih sebenarnya sudah ada dalam bentuk prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, hadis yang berbunyi, sungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis ini menjadi dasar lahirnya kaidah tentang niat. Namun, pada masa kini kaidah fikih belum dibukukan secara khusus karena seluruh persoalan hukum dapat langsung ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, pada masa sahabat, setelah Rasulullah wafat, para sahabat mulai menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung pada masa Rasulullah SAW. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, para sahabat menggunakan pemahaman terhadap Al-Quran, hadis, serta prinsip-prinsip umum syariat. Nah, dari sinilah benih-benih kaidah fikih semakin berkembang. Yang selanjutnya yaitu pada masa tabi'in dan imam mazhab. Pada masa ini, wilayah Islam semakin meluas sehingga muncul banyak persoalan baru yang belum terjadi sebelumnya. Para ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal mulai mengembangkan metode istinbat hukum atau penggalian hukum dari sumber-sumber syariat. Walaupun belum tersusun secara sistematis, banyak kaidah fikih yang telah digunakan dalam penetapan hukum. Yang keempat, pada masa kodifikasi. Pada abad berikutnya, para ulama mulai mengumpulkan dan menuliskan kaidah-kaidah fikih secara khusus. Muncullah berbagai kitab yang membahas kaidah fikih sebagai disiplin ilmu tersendiri. Salah satu tokoh yang terkenal dalam bidang ini adalah Imam As-Suyuti dan Ibnu Nujaim. Mereka menyusun berbagai kaidah yang menjadi rujukan para ulama sehingga saat ini. Yang kelima yaitu pada masa modern. Pada masa modern, Qawaidul Fiqhiyah terus berkembang dan digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer seperti transaksi digital, perbankan syariah, teknologi kesehatan, dan berbagai persoalan fikih modern lainnya. Dengan demikian, Qawaidul Fiqhiyah tetap relevan dalam setiap zaman karena memberikan prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan dalam berbagai keadaan. Selanjutnya yaitu membahas tentang 5 kaidah pokok dalam Qawaidul Fiqhiyah. Para ulama merumuskan 5 kaidah pokok yang dikenal sebagai Al-Qawaid Al-Khams Al-Kubro atau 5 kaidah besar fikih. Kaidah yang pertama yaitu Al-Umuru Bimaqasidiha, yang artinya segala perbuatan tergantung pada niatnya, niat ataupun tujuan. Kaidah ini berasal dari hadis Rasulullah yang berbunyi, sungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Makna dari kaidah ini adalah bahwa nilai suatu perbuatan ditentukan oleh tujuan dan niat dari pelakunya. Contoh, jika seseorang memberikan uang kepada orang lain dengan niat sedekah, maka kegiatan tersebut bernilai ibadah. Namun jika seseorang memberikan uang yang sama tetapi dengan tujuan yang berbeda, semisal dengan tujuan untuk menyuap, maka hukumnya haram, bukan untuk ibadah. Orang yang belajar dengan niat mencari ilmu karena Allah akan mendapatkan pahala. Sedangkan jika hanya untuk ria, maka nilainya berbeda. Nah, kaidah ini mengajarkan bahwa niat merupakan unsur penting dalam setiap amal. Kaidah yang kedua yaitu al-yakinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan karena keraguan. Artinya sesuatu yang sudah diyakini keberadaannya tidak berubah hanya karena datang keraguan. Contoh, jika seorang sudah berwudu
kemudian ia ragu apakah wudunya batal atau tidak, maka ia tetap dianggap suci karena yang diyakini adalah telah berwudu. Seorang yakin telah membayar hutang lalu muncul keraguan apakah sudah membayar atau belum, maka keyakinan yang lebih kuat adalah menjadi pegangan. Kaidah ini memberikan ketenangan dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Kaidah ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir yaitu artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Islam adalah agama yang tidak memberatkan umatnya. Ketika seorang mengalami kesulitan yang nyata, syariat memberikan keringanan atau rukhsah. Contoh, orang sakit boleh sholat sambil duduk atau berbaring. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir diperbolehkan mengqashar dan menjamak sholat. Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam penuh kasih sayang dan kemudahan. Kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak dapat dihilangkan karena adanya keraguan. Kaidah ini mengajarkan bahwa sesuatu yang sudah pasti tidak boleh digugurkan hanya karena adanya dugaan atau keraguan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mengalami keraguan. Tentu saja mengalami keraguan. Jika setiap keraguan tersebut dijadikan dasar hukum, maka kehidupan akan menjadi sulit dan tidak stabil. Islam menghendaki kepastian dan ketenangan. Oleh karena itu, sesuatu yang sudah diyakini tetap dianggap berlaku sampai ada bukti yang jelas yang mengubah keyakinan tersebut. Contohnya, seseorang telah berwudu kemudian muncul keraguan apakah wudunya batal atau tidak. Dalam kondisi ini, ia tetap dianggap suci karena yang diyakini sejak awal adalah telah berwudu. Sedangkan batalnya hanya sebatas dugaan atau keraguan. Contoh lain, dalam kehidupan sosial, jika seorang memiliki barang tertentu selama tidak ada bukti yang sah bahwa barang tersebut milik orang lain, maka kepemilikannya tetap diakui. Dalam dunia pendidikan, jika seorang mahasiswa yakin telah mengumpulkan tugas, tidak perlu langsung panik hanya karena merasa ragu. Ia dapat memeriksa bukti pengumpulan terlebih dahulu sebelum menyimpulkan bahwa tugasnya belum terkirim. Hikmah dari kaidah ini adalah menjaga manusia dari sikap was-was yang berlebihan. Banyak orang yang mengalami kesulitan beribadah karena terlalu sering meragukan sesuatu yang sebenarnya sudah jelas. Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam keraguan terus-menerus. Oleh sebab itu, keyakinan harus menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Kaidah ini juga banyak digunakan dalam peradilan Islam. Seseorang tidak dapat dihukum hanya berdasarkan dugaan atau prasangka saja. Harus ada bukti yang kuat dan meyakinkan. Dengan demikian, kaidah ini berperan besar dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan ketenangan hidup. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun atas prinsip kemudahan dan tidak bertujuan memberatkan umat manusia. Allah berfirman bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi manusia dan tidak menghendaki kesulitan. Ketika seseorang menghadapi kesulitan yang nyata dalam menjalankan kewajiban agama, maka syariat memberikan berbagai bentuk keringanan atau rukhsah. Contoh yang paling sering kita jumpai adalah dalam beribadah sholat. Orang yang tidak mampu berdiri dalam melakukan sholat, maka diperbolehkan sholat sambil duduk. Dan jika tidak mampu duduk, maka diperbolehkan sambil berbaring. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan jauh diperbolehkan mengqashar dan menjamak sholat. Tujuannya agar ibadah tetap dapat dilakukan tanpa menimbulkan kesulitan yang berlebihan. Dalam ibadah puasa, orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan diperbolehkan berbuka dan menggantinya di hari yang lain. Sedangkan dalam bidang muamalah, prinsip kemudahan juga sangat terlihat.
Islam memberikan berbagai alternatif akad dan transaksi yang memudahkan manusia memenuhi kebutuhannya. Namun, perlu dipahami bahwa kemudahan dalam Islam bukan berarti membebaskan. Keringanan diberikan hanya ketika benar-benar terdapat kesulitan yang diakui oleh syariat. Hikmah dari kaidah ini adalah menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang realistis dan memperhatikan kemampuan umat manusia. Syariat tidak diturunkan untuk menyiksa manusia, melainkan untuk membawa kemaslahatan. Karena itu, kaidah ini menjadi dasar lahirnya banyak bentuk keringanan hukum dalam Islam. Kaidah yang keempat yaitu ad-dararu yuzal, yang artinya kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini merupakan salah satu prinsip yang penting dalam syariat Islam, dengan tujuan untuk menjaga keselamatan manusia. Dasarnya berasal dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Melalui kaidah ini, Islam menegaskan bahwa segala sesuatu yang menimbulkan kerugian, kerusakan atau bahaya harus dihilangkan atau dicegah. Dalam bidang kesehatan, seseorang diperbolehkan menjalani operasi medis untuk menghilangkan penyakit yang membahayakan tubuhnya. Sedangkan dalam bidang ekonomi, penipuan, riba, monopoli yang merugikan masyarakat dan berbagai bentuk kecurangan dilarang karena menimbulkan kemudaratan. Dalam bidang lingkungan, seperti pencemaran lingkungan, penebangan hutan secara liar, dan pembuangan limbah sembarangan juga termasuk tindakan yang bertentangan dengan kaidah ini karena dapat membahayakan masyarakat luas. Kaidah ini juga melahirkan cabang kaidah yang terkenal, yaitu apabila terdapat dua bahaya, maka dipilih bahaya yang lebih ringan untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Hikmah dari kaidah ini adalah menjaga 5 tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Dengan demikian, segala kebijakan dan hukum yang bertujuan menghilangkan kerusakan pada dasarnya sejalan dengan tujuan syariat Islam. Kaidah yang kelima yaitu al-adah muhakamah, yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mampu beradaptasi dengan berbagai budaya dan kondisi masyarakat. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang berlaku luas di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum syariat atau Al-Quran dan hadis. Islam tidak menghapus seluruh budaya yang telah ada. Islam hanya menghapus tradisi yang bertentangan dengan syariat, sementara adat yang baik dapat dipertahankan. Contohnya dalam akad pernikahan, bentuk mahar dapat berbeda-beda sesuai dengan budaya daerah masing-masing. Di sebagian daerah mahar berupa emas dan di daerah lain berupa peralatan ibadah, uang ataupun benda lain yang memiliki nilai yang tinggi. Semua itu diperbolehkan selama memenuhi syariat-syariat. Dalam dunia perdagangan, tata cara pembayaran, pengemasan barang, dan kebiasaan transaksi dapat mengikuti adat yang berlaku. Bahkan dalam penyelesaian sengketa, hakim sering mempertimbangkan kebiasaan masyarakat untuk memahami maksud dari suatu perjanjian. Pada era digital saat ini, banyak bentuk transaksi baru yang tidak dikenal pada masa klasik. Para ulama dapat menggunakan kaidah ini untuk memahami kebiasaan masyarakat modern selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hikmah dari kaidah ini adalah untuk menjadikan Islam tetap relevan di berbagai tempat dan zaman. Syariat Islam dapat diterapkan oleh masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda tanpa kehilangan nilai dasarnya. Demikian pemaparan mengenai qawaidul fiqhiyah yang meliputi dari pengertian qawaidul fiqhiyah, sejarah perkembangannya, serta 5 kaidah pokok qawaidul fiqhiyah beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa qawaidul fiqhiyah merupakan
kumpulan kaidah umum yang memudahkan kita dalam memahami berbagai hukum Islam. 5 kaidah pokok yang menjadi landasan utama adalah al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yuzalu bisyak, al-masyaqqatu tajribu taisir, ad-dararu yuzal, dan al-ada al-muhakamah. Kelima kaidah tersebut menjadikan pedoman penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam di berbagai situasi dan perkembangan zaman. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.